Hai para pencinta Republik Plus 62. Hari ini saya akan membahas sebuah topik yang menarik ya, tentang kenapa orang tidak vaksinasi atau tidak booster COVID-19 ya. Nah, jadi tujuan dari video ini bukan mengajarkan orang supaya tidak ikut program pemerintah untuk vaksinasi ya, tapi untuk memahami eh, alasan-alasan kenapa orang tidak mau ikut vaksinasi gitu. Nah, baik. Jadi kita lihat dulu data pemerintah ya. Nah, targetnya pemerintah itu yang mau divaksin itu ada 234 juta orang ya. Nah, kita lihat datanya dulu yang sampai per hari ini itu yang belum menerima vaksin sama sekali itu ada sekitar 30 juta ya. Nah, di sini yang sudah vaksin pertama uh, hanya baru vaksin pertama itu ada 50 juta. Nah, yang belum vaksinasi ketiga ini yang paling banyak ya, ada sekitar 170 juta gitu. Nah, ini kita bisa lihat ya, dia punya data ini di ya vaksin apa webnya Kemenkes ya. Nah, ini kita bisa lihat capaiannya ya. Nah, um, di sini yang paling banyak itu tenaga kesehatan yang sudah divaksin sampai vaksin ketiga dan bahkan sudah vaksin keempat ya. Petugas publik juga sudah banyak ya, sudah 97%, tapi yang vaksin ketiga itu masih 50% ya, itu petugas publik nih. Nah, terus yang ini yang masyarakat rentan dan umum itu. Nah, yang belum vaksinasi ketiga ini cukup banyak ya, ada 70%-an gitu di sini. Nah, yang paling banyak kalau berdasarkan usia itu malah yang usia 12 sampai 17 tahun itu sudah vaksin dosis kedua ya. Uh, jadi yang nanti rencananya mungkin pemerintah bisa aja nanti dia mau vaksin anak-anak juga untuk booster ketiga, tapi saya nggak tahu. Nah, tapi kita bisa lihat cakupannya ya untuk berdasarkan provinsi. Nah, yang paling sedikit itu cakupannya itu Papua sama Papua Barat ya. Ini baru 30% gitu. Nah, ini ada alasannya ya. Nanti saya akan bahas kenapa mereka tidak ikut vaksinasi juga. Mungkin salah satu alasannya ada, nanti saya akan bahas. Nah, tapi yang paling penting itu sekarang ini nih, ada satu masalah. Ada 40,2 juta vaksin yang mau expired ya. Dan itu katanya ada sisanya 10 juta itu uh, nanti bakal expirednya 52 hari kemudian gitu. Uh, jadi ini pemerintah sudah katanya jemput bola. Jemput bola itu maksudnya sekarang dia pakai polisi sama TNI untuk bantu sosialisasi vaksinasi ya. Nah, jadi polisi sama TNI itu kerjanya juga udah banyak ya, tapi sekarang jadi ngurusin vaksin juga gitu. Nah, dan itu yang expired adalah katanya itu banyak kan yang disumbang, tapi juga ada yang dibeli ini gitu yang expired. Nah, um, yang penting itu kita masyarakat yang harus perhatikan ini 40,2 juta vaksin yang expired itu dimusnahkan, dikembalikan atau bagaimana. Nah, ini eh, kita harus hati-hati nih, karena kalau nanti dia buang, itu buangnya harus gimana, karena ini kan tidak bisa barang yang sembarangan dibuang ya. Nah, ini kita harus perhatikan kalau misalnya dimusnahkan, itu juga mudah-mudahan buktinya ada dari Kemenkes gitu. Nah, salah satu yang alasan orang kenapa tidak mau vaksinasi ataupun booster adalah karena adanya himbauan dari tokoh agama untuk menghindari vaksinasi ya. Um, saya akan bahas sedikit yang di
Indonesia ya. Nah, ini kalau yang Indonesia itu bisa lihat dari situs MPR ya, Majelis Penderitaan Rakyat ya. Nah, di sini ada beberapa tokoh agama juga nih, ya bisa lihat channelnya Babe Aldo ya. Nah, itu banyak sih udah penjelasannya. Nah, tapi saya akan membahasnya yang terjadi di Kristen Katolik ya. Nah, Kristen Katolik ini ada satu tokoh namanya itu Uskup Agung Carlo Maria Vigano. Nah, Uskup Agung Carlo Maria Vigano ini adalah dulunya itu orang nomor 2 setelah Paus ya, tapi dia sudah pensiun. Nah, dia itu dulunya yang membongkar skandal Vatikan Leaks ya. Ini ada korupsi di keuangan di Vatikan. Juga dia yang membocorkan yang menentang adalah pelecehan seksual yang terjadi di Amerika Serikat ya oleh kardinalnya Theodore McCarrick. Nah, jadi dia ini orang ini cukup terkenal ya di kalangan umat Katolik. Nah, jadi dia waktu itu bersama beberapa uskup ya, mereka membuat deklarasi Bethlehem ya. Deklarasi Bethlehem ini dibuatnya di Desember 2021 ya. Ini mereka itu intinya menolak vaksin karena vaksin itu mengandung unsur ya turunan dari sel aborsi ya, aborsi. Jadi beberapa umat Katolik itu pro-life, yaitu anti-aborsi. Jadi vaksin itu ada yang dibuat saat produksinya atau saat testingnya itu menggunakan sel ini yang turunnya dari sel aborsi gitu. Jadi dan ini juga ada alasan-alasan lainnya. Jadi kenapa mereka menolak ini ada bisa dilihat sendiri ya. Tapi di sini Carlo Maria Vigano, Uskup Agung Carlo Maria Vigano itu dia juga menandatangani ya bersama uskup yang lain ya, sama beberapa pastor ya. Ini mereka yang membuat beberapa umat Katolik itu menolak vaksinasi. Tapi kalau di posisinya Paus sendiri, Paus itu mendukung vaksinasi, bahkan malah menyarankan umat Katolik untuk ikut vaksinasi ya. Nah, tapi ini sebelum ada deklarasi Bethlehem ini, sebenarnya itu ada juga deklarasi Barrington ya. Ini malah lebih awal COVID itu Oktober 2020 itu ada 932.500 ahli kesehatan dan dokter yang menandatangani ini ya. Nah, ini ada yang dari profesor di Stanford, Oxford, sama Harvard ya. Intinya dari deklarasi Great Barrington ini mereka menyarankan untuk terbentuk herd immunity itu secara natural gitu. Jadi sebelum ada vaksin waktu itu mereka bilang biarin aja, nggak usah pakai lockdown gitu. Ini kan virus yang tidak, sebenarnya COVID ini nggak mematikan, bahkan tidak lebih berbahaya daripada influenza gitu. Jadi penekanannya itu ya kita bisa hidup secara normal aja hadapinya, dan terutama anak-anak itu sangat kebal ya, daya tahan tubuhnya bagus gitu, natural immunity-nya. Nah, jadi itu salah satunya dari Great Barrington itu. Nah, ini yang di Carlo Maria Vigano ini, Uskup Agung ini, dia ini agak menentang gereja ya, keputusan Paus ya, Paus Fransiskus ya. Jadi dia yang agak berbeda pandangannya gitu. Nah, ini di videonya kita bisa lihat. Now seems clear to me that we are facing a siege on both the social and religious front. The so-called emergency pandemic has been utilized
as a false pretext to impose the vaccination and the Green Pass in many nations of the world in a simultaneous and coordinated way. At the same time, on the other front, not only do the ecclesiastical authorities not condemn in the least the abuse of power by those who govern public affairs, but they support them in this wicked plan. Nah, jadi Uskup Agung Carlo Mario Vigano ini dia menolak banget ya tindakan yang pemaksaan vaksinasi ini. Jadi Uskup Agung ini agak kecewa dengan keputusan Paus yang mendukung program vaksinasi ini.